Hi again everyone, welcome back again di market update for Bitcoin. And tambahannya nanti kita mau review seputar Ethereum. Dan teman-teman, the first comment ya, nanti kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk request altcoins yang kalian mau review. Dan kemarin kita udah live streaming, di end of the live streaming atau di ending dari live streaming kita udah ngomong sama teman-teman ya, seperti biasa kita punya budaya untuk melakukan voting, dan peringkat kedua dan ketiga nanti yang saya bahas sekaligus di altcoins update berikutnya, which is maybe tomorrow ya, after market sudah back to aktif lagi. Nah teman-teman sekalian, first things first, saya pengen say thank you buat kalian yang udah nonton live streaming dan udah mampir di live streaming kemarin secara langsung. Saya sangat senang sekali ya, ternyata banyak sekali yang mendapatkan value yang cukup positif, walaupun akhirnya di spam komen sama bot dari token scam gitu kan. Jadi ya harap berhati-hati teman-teman sekalian ya. But again ya, if you help me to achieve 1,000 likes button di live streaming sebelumnya, kita bakal live streaming lagi untuk next week, oke? God bless teman-teman. And now let's discuss a bit about market ya. Saya akan mulai dengan sedikit mereview ya pergerakan hari ini, and then lanjut ke potential skenario yang kita lihat bisa berpotensi terjadi pada Bitcoin, dan juga teman-teman kita akan bahas sedikit untuk Ethereum ya, itu juga penting. Dan terakhir mungkin ya, ini menjawab pertanyaan teman-teman seputar kapan nih tekanan jual pada Bitcoin akan berakhir. Tapi kayaknya saya akan jawab di tengah-tengah ya, transisi menuju ke Ethereum. Oke, so let's start with review first. Pertama teman-teman sekalian ya, kenapa saya pengen bahas Ethereum? Karena Ethereum dominance lagi dapat money flow. Jadi saya rasa ini cukup menarik untuk kita lirik ya, tapi nanti ini antara Bitcoin ke Ethereum. Nah, saya pengen review dulu sedikit progres pergerakan pada hari ini. Kalau kalian lihat guys, ini tuh menarik banget ya. Hari ini bener-bener Bitcoin itu cuman bolak-balik aja ya. Masuk sesi Asia, kita ngelihat ada bantingan, which is itu adalah manipulasi seperti biasa di hari Senin pagi. Kemudian dia naik sepanjang London session dan memasuki New York session, dibanting lagi, balik ke tengah ya. Ini pagi, siang, malam, mondar-mandir doang guys ya, luar biasa. Nah, apa sih yang terjadi pada pergerakan hari ini? Kalau misalkan pagi ini teman-teman sekalian, sebenarnya nggak usah bingung ya, itu biasa banget terjadi ketika di pergerakan Senin pagi, pergerakan sangat volatile, tapi kemudian diiringi dengan potensi manipulasi. Nah, yang saya lihat pada pergerakan Bitcoin, well technically kemarin itu kan kita sudah bahas ya pada saat live streaming. Saya selalu menggunakan metode yang sama supaya teman-teman nggak bingung. Jadi kalau kalian lihat chartnya secara terbalik, katakan kepada saya dengan keras dalam hati, kamu yakin nggak Bitcoin masih bisa naik? Kalau kamu bilang, yakin kok, ini gue yakin masih bisa naik. Nah, ini dia. Kamu balik chartnya dan kamu lihat, berarti kamu yakin masih bisa turun. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Satu, kita gunakan Fibonacci retracement. Kebetulan pas di level yang sama merupakan level Fibonacci 50% juga. $58.426 ya, itu pertama. Kemudian di level yang sama juga kita bisa katakan terdapat support resistance. Jadi ini confluence ya, area of confluence. Lalu kalau kalian pakai exponential moving average 21, pas di level itu juga terdapat yang namanya exponential moving average 21. Nah, teman-teman sekalian ya, nanti agak di akhir saya tambahin good news-nya sedikit. Well, you know what? I'm gonna spill it now ya teman-teman sekalian. Kita langsung ngomong sekarang aja. Ini exponential moving average 21. Makin sering dia dites dalam tempo yang lebih cepat, itu berarti menandakan ya bahwa exponential moving average 21 itu kemungkinan besar bisa di break dalam waktu yang lebih cepat atau lebih singkat ya. Ini kondisinya sama terjadi seperti ketika pada pergerakan tanggal 27 Juni. Jadi kita ngelihat di sini dia testing, turun, ternyata tidak mampu turun, testing sekali lagi turun, juga sekali lagi tidak mampu turun, akhirnya kita ngelihat dia start rebound ya. Tapi teman-teman juga harus pahami, terkadang yang namanya market ya butuh manipulasi. Jadi kalau misalkan mau ada aktivitas sell off, kadang-kadang dia harus break kayak gini dulu. Supaya apa? Supaya banyak orang FOMO buying ya. FOMO buying. Begitu harga naik, pullback, testing support resistance, dia buy lagi. Nah, di saat yang sama ketika mereka buy, ada orang yang berjualan ya. Jadi dari sini saya punya kesimpulan teman-teman, kalau level ini tuh mengundang banyak aktivitas sell off di market, bukan di bawah sini tapi di atas sini. Ini menurut saya ya. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena secara logika saya berpikir kalau Bitcoin bisa flip back ya, ini area support resistance ini, dia flip back ini jadi support, saya pikir akan mengundang buyers untuk masuk. Dan faktanya, kenapa market butuh buyers guys? Jawabannya satu, kalau misalkan Jerman mau jualan, dia nggak bisa jualan tok.
Kenapa? Kalian bisa lihat teman-teman ya, per kondisi saat ini. Saya akan coba refresh sekali lagi, dan saya akan coba untuk geser biar teman-teman bisa lihat secara jelas di sini. Nih ya, kalian lihat di sebelah kanan bawah saya ya, which is ketutup muka saya, tapi saya geser kayak gini. Nah, kalian bisa lihat anyway kan. Jadi kalau lihat di sini teman-teman sekalian, ini hari ini German government ngirim duit banyak ya dalam bentuk Bitcoin. Dari walletnya dia kirim ke Bitstamp sekitar 1.400 Bitcoin ya. Kemudian Kraken 900 Bitcoin, Coinbase 900 Bitcoin, ada Flow Traders ya, ada Bitstamp lagi agak lebih awal, dan pada akhirnya teman-teman kalian lihat nggak semua bisa dijual ya. Jadi kalau kemarin ada yang bilang Jerman buyback Bitcoin, wah salah besar itu ya. Yang benar adalah dia kirim ke Coinbase, coba jualin, ternyata jualnya cuma sebagian. Setelah sebagian itu nggak kejual, ya kalau saya sih ya jadi aparatnya, saya akan bilang sama atasan saya, Pak, saya nggak mau nge-hold lama-lama di exchange. Kenapa? Kalau sampai hilang, di-hack atau ada macam-macam, Pak, bahaya. Ya, yang ada saya harus gantiin, Pak, dan saya nggak punya uang gitu loh. Oke, ya udah kirim balik aja, nggak apa-apa, kita bayar gas fee-nya. Nah itu, saya lebih baik lakukan itu. Akhirnya teman-teman, begitu barang nggak laku, kirim balik. Ya, dari Bitstamp kirim balik 600 Bitcoin, dari Coinbase kirim balik 200 Bitcoin. Kenapa mereka kirim balik? Karena tidak ada cukup pembeli. Kelihatannya order yang tersedia itu nggak cukup buat mengcover seluruh aktivitas jualan daripada Jerman. Ya, dan menariknya gini guys, kalau misalkan dengan skenario yang tadi saya jelaskan ya, saya rasa dengan berbagai retail yang start positif lagi ya, dia katakanlah mereka start biasnya bullish lagi, at the same time itu bisa menghadirkan banyak pembeli yang bisa menekan harga, pembeli ya yang bisa menyerap supply daripada si German government saat ini. Nah itu yang sebetulnya kalau saya ngelihatnya market butuhkan gitu loh. Apa yang bisa menjadi triggernya? Saya pikir salah satu faktor yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah besok Jerome Powell akan ngomong ya. Yang kita perlu ketahui guys, di testimoni terakhir si Elizabeth Warren itu sebenarnya lumayan menyerang si Jerome Powell ya. Itu dengan posisi pada saat itu pertemuan Jerome Powell testifies yang pertama di tahun 2024 diadakan pada Maret. Ya, jadi kuartal pertama di Maret, dan itu setelah Jerome Powell ya kita bisa bilang kayaknya dia mengurungkan niat untuk melakukan pemangkasan suku bunga pada bulan Maret ya. Lalu berikutnya kita bisa lihat itu baru dilakukan lagi pada Juli 9 dan Juli 10 ya, which is di besok atau di hari Selasa dan di hari Rabu. Nah dalam satu tahun kalau nggak ada masalah, Jerome Powell itu biasanya testimoni itu mungkin setahun hanya 2 kali ya, dalam 2 pertemuan atau 4 pertemuan tapi dibagi ya, maksudnya dalam 4 hari itu ya. Kalau di 2021 waktu itu inflation lagi tinggi-tingginya, wah ini setiap berapa bulan sekali dipanggil ya sama anggota Kongres, ditanya mungkin, woi kata lu ini transitory, ternyata ini jangka panjang nih, gimana? Apa langkah lu? Bla 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 bla. Oke, akhirnya mereka melakukan quantitative tightening berjalan sepanjang waktu sampai dengan sekarang 2024, dan sekarang mereka, woi ini udah selesai bro, inflasinya udah 2,6%, lu mau berapa lama lagi? Mungkin akan dihajar habis-habisan ya pada saat pertemuan Kongres besok. Nah, itu pergerakan bisa lebih volatile lagi dari pergerakan hari ini ya. Dan kembali lagi ke topik di awal, intinya kenapa rejection terjadi pada sesi Asia itu memang retest terhadap Fibonacci 50%, dan memang di situ terdapat banyak sekali level of resistance. Yang menarik adalah begitu memasuki sesi London, saya lihat ada daya serap yang cukup menarik terjadi pada Bitcoin. Kita bisa kotakan seperti ini teman-teman, bahwa Bitcoin bisa saja membentuk yang namanya triangle pattern ya. Jadi ketika kita lihat di sini dia tidak mampu create higher high, but at the same time tidak bisa create lower low, ini artinya dia hanya konsolidasi guys. Dan konsolidasi dengan 2 big event atau 2 big news. Yang pertama adalah Metaplanet itu membeli kembali Bitcoin, which is tadi saya ada salah ya, saya pikir 42.000 Bitcoin, ternyata cuma 42,4 Bitcoin. Tetap kita anggap ini adalah sentimen yang positif. Ya, artinya adopsi terhadap Bitcoin itu masih terus berlanjut. Apalagi untuk konteks di Jepang yang kalau kita ngelihat dari segi mata uang saat ini terhadap US dollar itu sejak 2021 ya sudah mengalami penguatan lebih dari 50%. Dari harganya 105 itu naik sampai 160. Ya, ini kan berarti 50% lebih. Dari 100 ke 160 itu 50% ya, teman-teman sekalian. Jadi, saya sempat bilang sama teman-teman, logiknya saya nih kalau misalkan Mt. Gox ya. Mt. Gox itu kan exchange yang diciptakan dibangun di Jepang. Kalau misalkan seandainya di Jepang itu lebih banyak ya customer-nya dari Jepang, harusnya sih kalau dia balikin dalam bentuk Bitcoin, bisa aja mereka prefer pegang Bitcoin-nya.
daripada mereka harus pegang fiatnya gitu loh. Karena nilai value mata uang mereka lagi melemah. Ya, itu bisa jadi satu pertimbangan teman-teman sekalian ya. Balik lagi ke topik, intinya kita ngelihat dia konsolidasi, menyambut respon positif dari Metaplanet membeli Bitcoin dan menyambut respon negatif dari tekanan jual terhadap Jerman. Nah, yang lebih amazingnya lagi, beberapa waktu lalu Jerman tuh kalau jualan dalam sehari itu nggak pernah sebesar ini. Hari ini mereka ngirim total 20.000 Bitcoin. Dan kelihatannya market entah kenapa sanggup loh untuk menyerap daya jualnya itu. Ya, kita bisa lihat di replay chart teman-teman sekalian ya. Ketika tadi posisi harga turun itu dalam banget kenceng, tapi dia balik ke tengah. Habis itu setelah itu dia hanya konsolidasi saja. Dimana bukan suatu kebetulan, tapi merupakan di level golden ratio-nya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa katakan dia sempat create higher high. Oke, ketika posisi dia create lower high di sini, dia sempat create higher high, habis itu dia pullback dan berpotensi untuk create higher low. Nah, ini melanjutkan kepada potensi berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya boleh sedikit berpendapat, andaikan ya ini adalah potensi untuk kita melihat dia rebound, maka bayangan saya adalah melihat either ini jadi 1, 2, ya, kemudian 3, 4, dan 5, which is proses ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk finishing wave-nya ya, kira-kira seperti ini. Dan kalau saya boleh sedikit memberi pandangan, mungkin teman-teman ya, kita butuh proses hingga dia melewati high point sebelumnya, karena balik lagi di sini kemungkinan banyak orang yang kena fake out ya, atau false break. Jadi mereka pikir ini bakal breakout, ternyata seperti biasa triangle pun ada false breaknya. Jadi after dia konsolidasi kayak gini, false break, and then dia turun ya, dibanting. Ini artinya selling pressure di sini kuat. Jadi kalau wave 3-nya dia naik, mungkin ngejarnya mentok-mentok ke sana. Itu pertama, teman-teman. Atau kalau seandainya saya mungkin ya terlalu optimis, mungkin teman-teman ya, bisa aja proses ini adalah A, B, and then possible C wave ya. Kalau misalnya pergerakan kita melihat ini dalam bentuk zigzag, maka ketahuilah teman-teman, untuk C wave sendiri itu umumnya terdiri atas 5 wave juga. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ini umumnya terdiri atas 5 wave juga, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi terlepas dari apakah ini wave 3 atau C wave, intinya adalah kita bisa lihat ini adalah potensi 1 dan 2 gitu ya. Ini 3, 4, dan mungkin finishing 5. Baru kemudian kita ngelihat dia reject lagi dan lebih agresif lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Itu sekilas yang saya bisa tangkap dari apa yang terjadi saat ini pada Bitcoin. Kenapa teman-teman saya katakan demikian? Karena balik lagi, yang bikin saya sedikit optimis adalah kenapa tekanan jual dari Jerman, di mana dia ngirim Bitcoinnya sangat banyak sekali, tapi bisa diserap dengan baik. Bahkan bisa dibilang cenderung membentuk higher low. Ya, itu sementara yang mungkin saja kita masih bisa salah teman-teman sekalian. Oke? Dan saya pikir tergantung nih dari besok ya, Jerome Powell kalau dia bisa ngasih statement-statement yang cenderung dovish untuk menenangkan para anggota Kongres, berarti maybe ya very soon kita bisa ngeliat market start mengalami relief rebound. Ya, saya nggak bilang ini adalah rally yang kita cari-cari atau kita tunggu-tunggu, tapi paling enggak kita bisa ngelihat dia mengalami relief rebound. Itu pun sudah sangat cukup ya. Minimal buat sebagian alts itu bisa rebound lagi. Kira-kira gitu guys ya. So tell me guys, kira-kira kalian tim C wave atau tim third wave ya? Kalau third wave berarti kalian expecting dia masih bisa nanjak lagi lebih tinggi. Kalau kalian C wave berarti mentok-mentok dia naik sampai sini pun ujung-ujungnya ntar reject lagi. Kira-kira begitu. Oke? Ya tell me di kolom komen. Nah, berikutnya teman-teman sekalian. Ini kenapa tadi saya pengen bilang sama kalian ya, Bitcoin dominance itu hari ini kena tendang, turun ya, dengan 0,7% di saat Bitcoin sekarang lagi steady. Dan pertanyaannya kemana money flow-nya? Jawabannya adalah ke Ethereum. Ya, kita tadi dapat kabar guys, VanEck itu udah nge-file ya, Ethereum ETF spot ya, S1 yang diminta sama si SEC per hari ini. Jadi mungkin ya bisa jadi lebih cepat ya, 1 hari atau 2 hari dari 1 minggu atau 2 minggu dari sekarang, dan pada akhirnya bisa di launch dan start bisa ditradingkan. Ini harusnya tetap ditanggapi sebagai sentimen yang positif, terlepas nanti dari volumenya nggak terlalu besar atau gimana, saya nggak peduli. Yang penting adalah kita ngelihat ada adopsinya, dan adopsi ini menghadirkan lebih banyak demand. That's it. Ya, that's it. I think that's the more important stuff yang kita bisa lihat dari si Ethereum saat ini. Makanya kita ngelihat Ethereum dominance hari ini naik, dan dia naik bukan di level sembarangan, melainkan kalau kalian perhatikan dengan seksama, di level ini terdapat high point, low point, and low point. Jadi jatuhnya ini ada resistance, support, and support. Ya, dia holding di situ,
berpotensi mengalami rebound. Ini artinya teman-teman menandakan kalau market itu udah mulai balik ngelihat Ethereum lagi, ngelirik lagi. Dan memang sebenarnya kalau kita ngelihat pergerakan Ethereum-nya sendiri, ini tuh berada di level yang menurut saya sangat menarik. Ya, kenapa sangat menarik, Vin? Jawabannya satu. Karena waktu itu kita ngelihat orang-orang FOMO, mereka bersedia beli di sini, 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 gitu ya. Ini bukan pamendam. Faktanya adalah mereka euforia di sini, berpikir selama ini kayaknya nggak mungkin lah nih di approve ya, kayaknya lebih lama nih. Ternyata begitu keluar cuman teks doang Twitter ya dari senior analis untuk ETF. Wah, langsung dong ketika dia bilang 75%, langsung naik di satu hari yang sama. Karena kenapa teman-teman? Harga belum priced in ya. Kalau harga sudah priced in, harusnya naiknya tuh udah jadi jauh-jauh hari. Ternyata dibablas langsung dalam satu hari. Dia naik sangat impulsif, habis itu kecewa. Kenapa? Karena ada proses yang lebih panjang. Nah, dari kekecewaan itu, bagusnya ngebawa Ethereum balik ke testing ke level support major, yaitu di kisaran $3.000. Dan untuk specifically di pergerakan saat ini, kita bisa lihat dia ketahan tuh di $2.800 more or less-nya. Ya, ini harusnya menjadi area bagus ya kalau misalkan teman-teman considering untuk start cicil beli pada Ethereum. Ya, dengan catatan kalian belinya juga harus dengan money management yang ideal ya. Karena balik lagi guys, yang selling pressure di Bitcoin itu belum selesai. Masih bisa memberikan tekanan jual pada Bitcoin untuk bergerak ke area lebih rendah, which is mengejar sampai ke level $52.000. Itu worst case scenario. Ya, sementara Ethereum, ya tentu saja Bitcoin ke 52.000, Ethereum nggak mungkin nggak turun. Ya, paling nggak dia bisa revisit lagi sampai ke level $2.630, which means itu adalah level dari high point sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sekilas saya ngelihatnya, ya maybe kalian bisa considering ini sebagai double top, bisa juga kalian considering ini sebagai konsolidasi, membentuk semacam falling wedge atau bull flag ya, atau apapun itu, terserah teman-teman. But in the end, I'm still believe ya, dari segi fundamental in the long run ya, ini harusnya bagus-bagus aja gitu loh. Ya, harapannya sih kayak gitu. That's why teman-teman sekalian, kenapa saya pengen bahas Ethereum ya? Karena saya pikir ini adalah satu kondisi yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Dan prosesnya sendiri, kalau kalian melihat dengan seksama di lower time frame, itu juga sama seperti Bitcoin ya. Dia start konsolidasi, kemudian dia going down, tidak mampu create lower low, berarti ada daya serap di sini, atau ada pembeli yang siap menampung, harga naik, mengalami tekanan jual, sama halnya seperti Bitcoin, turun sampai ke level Fibonacci, golden ratio, kemudian diserap dengan baik, dan dia start konsolidasi di atasnya. Makanya saya pikir, ya mudah-mudahan dia bisa lah ya segera mungkin breakout and then start maybe relief bounce atau gimana ya, kita belum tahu, tapi yang pasti ada opportunity untuk jangka pendek. Itu yang saya lihat teman-teman sekalian. Nah, terlepas dari itu, kalau ternyata dia bounce, dia break, dan rally-nya lebih kencang, ya bagus teman-teman. Kita doakan yang terbaik, itu saja untuk saat ini. So for now, that's gonna be the update yang saya bisa bagikan kepada teman-teman melalui Ethereum dan Bitcoin update ini. Dan terakhir ya, seperti yang tadi saya bilang sama teman-teman sekalian, sekiranya apa nih ya yang bisa menjadi sebuah pertanda kalau Bitcoin udah nggak akan turun lebih jauh lagi. Yang tadi saya bilang teman-teman, yaitu di sini posisinya ya, posisi sementara yang saya yakini ya. Paling nggak kalau kita ngelihat tadi si Germany ya, dia ngirim 20.000 Bitcoin, ternyata daya serapnya ada, itu berarti ada demand di area ini. Maybe teman-teman, dengan proses kapitulasi yang udah semakin dekat ya, dengan proses di mana para miner sudah mengalami kapitulasi juga, biasanya bisa menjadi suatu pertanda bahwa Bitcoin akan segera menemukan level bottomnya. Dan harapannya adalah di kisaran $52,000 itu bisa menjadi lowest point untuk sementara pada pergerakan Bitcoin. Hopefully teman-teman, finger cross ya, semoga terrealisasi. Amin ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan, yang bisa saya update di sini. Teman-teman, don't forget to leave the comment ya, dan make sure untuk kalian like button video ini ya, hit the like button, dan kita jumpa lagi pada update untuk altcoins berikutnya sesuai dengan request dari teman-teman sekalian. Oke, see you guys again very soon. God bless and cheers guys, bye bye.